Dengan langkah berani, dengan tabungan yang saya rasa cukup dari gaji saya undur dan membuat Yayasan Kita Bisa itu. Karena saya mengerti dan telah mengalami bahwa pendidikan itu bisa mengangkat derajat orang-orang yang miskin, yang di bawah garis kemiskinan untuk selangkah lebih baik kehidupannya dari sebelumnya. Kamu harus mempertimbangkan bagaimana kamu bisa ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang bisa menolong lebih banyak lagi orang. Atas arahan orang tua, saya bilang iya dan saya mulai terjun di staf khusus 2019 dan aktif turun terus ke masyarakat. Saya menyuarakan Kartu Indonesia Pintar yang salah sasaran, atau saya meminta agar UKT dibatalkan, saya meminta agar Permendikbudristek dicabut, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini merupakan sebuah masalah besar karena kalau kita menuju ke demografik Indonesia emas, maka pendidikan menjadi concern. Kenyataannya generasi muda Indonesia masih banyak yang cuma berijazah SMP, berijazah SD. Sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa bernama Kakak Billy Mambrasar. Halo, selamat datang di Solusi Talks hari ini, Kak. Terima kasih atas undangannya untuk Solusi Talk. Ya, dan terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya. Kita tahu banget Kak Billy pasti sibuk, sangat sibuk bahkan. But thank you, udah kasih waktu buat kita. Dan sebelum kita mulai ngobrol nih, mungkin ada beberapa sahabat Solusi yang belum mengenal Kakak Billy Mambrasar ini. Sebenarnya siapa sih sosok Kakak Billy ini? Oke, kalau pekerjaan sehari-hari saat ini saya adalah seorang staf khusus presiden untuk bidang pendidikan dan inovasi, juga pendiri dan penggerak pendidikan melalui Yayasan Pendidikan Kita Bisa untuk memprovide pendidikan untuk anak-anak dari kalangan underprivileged secara non formal, secara gratis. Gitu. Juga ada peran lain secara nasional, yaitu Duta Pembangunan Berkelanjutan, Duta SDGs Indonesia. Wow, itulah kenapa tadi aku bilang terima kasih di tengah kesibukan Kak Billy menyempatkan datang ke tempat ini. Kita semua tahu bahwa untuk mencapai titik saat ini, mencapai posisi yang saat ini bukan perjalanan yang mudah dan singkat. Boleh nggak sih cerita sedikit Kakak Billy, apa yang sudah dilewati selama ini sampai ke titik yang saat ini? Ya, kalau ditarik ke belakang cukup panjang perjalanannya. Jadi kalau saya asal dari Papua, lahir di Kepulauan Yapen, dari latar belakang keluarga yang juga underprivileged ya. Jadi di bawah garis kemiskinan hidupnya. Kemudian pekerjaan orang tua saya sehari-hari, bapak adalah guru honor, dan ibu penjual pedagang pasar lah, penjual kue gitu. Nah, setelah saya SD, SMP itu di kampung ya, di tempat tinggal saya. Kemudian dimotivasi oleh orang tua untuk bisa sekolah setinggi-tingginya, dan saat itu saya memutuskan untuk tidak berhenti menyerah begitu saja untuk pendidikan, percaya bahwa akan bisa mendapat pendidikan yang tinggi walaupun karena kondisi ekonomi keluarga mengatakan kayaknya kamu cuma bisa sampai di SMP. Tetapi pada saat saya SMP memang kita berusaha berdoa, intinya bergumul agar bisa sekolah lebih dari itu, dan ada jawaban Tuhan di mana pada saat SMP itu dibukalah seleksi SMA unggulan untuk seleksi dari setiap kabupaten, di mana mereka panitia penyeleksi kebetulan datang ke tempat kami juga begitu. Jadi karena orang tua juga mengatakan bahwa cuma sampai SMP bisanya karena ketiadaan biaya, selain itu kemampuan ekonomi memang juga rendah. Jadi pilihannya kalau bisa mencari SMA yang gratis. Nah, jadi memang jawaban doa pas banget ada seleksi itu. Kemudian kita coba mendaftarkan diri dan saya ikut seleksi dan satu dari 6 orang yang terpilih masuk ke SMA unggulan itu di ibu kota provinsi. Jadi harus travel sedikit menceritakan tempat tinggal saya itu pulau, jadi ibu kotanya itu di Papua, Jayapura. Waktu itu cuma ada satu provinsi ya di sana. Jadi kalau dari tempat saya itu harus naik kapal semalam. Waktu itu penerbangan belum terlalu ada ya seperti sekarang. Jadi memang pilihannya harus naik kapal menyeberang itu 1 malam. Baru sampai di Jayapura, sehingga selama sekolah di SMA itu di Jayapura saya tidak pernah pulang ke rumah karena biaya biaya kapal yang 200.000 saat itu 275.000 itu sudah dirasa cukup mahal untuk bisa ditempuh untuk menggunakan tiket bolak-balik. Jadi memang begitu lulus SMP lalu ke SMA tidak pernah lagi pulang
sama sekali. Dan sebagai informasi saya juga selama dari kecil sudah ikut berjualan ya. Dari SMP juga ikut membantu mencari uang di keluarga dengan cara ikut berdagang kue dengan sepeda, mengantarkan kue ke warung-warung, menjemput tagihan dari warung-warung, dan seterusnya. Dari pagi-pagi juga udah bawa dagangan ke sekolah. Sehingga pada saat di Jayapura juga sama, saya di SMA di Jayapura yang jauh dari orang tua, tetap juga sama melakukan giat ekonomi secara independen, tapi memang sekolahnya gratis di SMA Negeri 3 Jayapura itu, dan asrama. Jadi kita tinggal di asrama selama 3 tahun, dan lagi-lagi berdoa lagi nih agar bisa kuliah setinggi-tingginya. Cita-cita saya tuh ingin bisa sekolah teknik lah, bisa menjadi insinyur. Jadi dan pilihan utama saya memang adalah di ITB. Yang saat saya mengutarakan saya ingin sekolah di ITB, semua orang bilang itu tidak mungkin, selain tesnya masuknya susah, ekonomi juga tidak mendukung ya, karena harus pindah ke Bandung, lagi jauh dari keluarga, tidak ada orang tua, istilahnya tidak ada keluarga orang tua lah di Bandung. Lalu saya ikut tesnya dan dinyatakan lulus untuk bisa ikut tes lagi di Bandung, SI, SNMPTN. Waktu mau berangkat ke Bandung itu betul-betul tidak ada biaya, jadi memang modal nekat. Nah, orang tua saya itu dari kampung saya tadi, Kepulauan Yapen, Seru itu ke Jayapura selama beberapa pekan untuk mengumpulkan uang. Dan memang mereka meminta-minta uang tuh dari satu kantor yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, berharap ada yang membantu, dan terkumpullah uang lah, dari banyak orang baik yang membantu. Terkumpullah uang sebanyak 5 juta rupiah yang dipergunakan untuk saya bisa terbang ke Bandung. Tapi kata orang tua saya, ini one way ticket, jadi kamu pergi dan tidak kembali, karena tidak ada, selain kamu kembali tidak ada biaya, juga kembali tidak ada pilihan gate apapun. Jadi lulus nggak lulus kamu stay di Bandung, di Jawa ngapain aja gitu. Jadi dengan uang yang terkumpul, saya kemudian ke Bandung dan mengikuti tes dan dinyatakan lulus. Dan karena orang tua tidak mampu membiayai sama sekali, saya tetap harus mencari biaya sendiri dengan berbagai cara untuk bisa survive. Dan ya macam-macam pekerjaan saya lakukan ya, termasuk menjadi penyanyi kafe, terus penjualan, macam-macam lah saya kerjakan untuk survive. Di tahun kedua saya mendapat beasiswa, dan menyelesaikan pendidikan saya di ITB. Lagi-lagi itu dengan kuasa doa ya, karena kalau misalnya tidak ada mujizat di mana ada orang yang berbaik hati, pada saat didoakan malam berdoa, paginya orang tua minta uang dan ada yang mengumpulkan duit. Dan juga selama saya di Bandung, orang tua juga berdoa agar saya bisa tetap survive, bertahan. Nah, terjawab, ada beasiswa, saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dan akhirnya itu benar kata orang tua, mengquote dari tulisan salah satu tokoh internasional bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk merubah kehidupan. Dan orang tua saya betul-betul mengimani hal tersebut, dan terbukti lulus pendidikan S1, saya bisa mendapat pekerjaan yang baik dan bisa membalikan ekonomi dari keluarga saya. Dan ya singkat cerita, setelah saya lulus dari ITB, saya menyenangkan kedua orang tua saya, membalikan ekonomi. Kemudian satu titik saya merasa terpanggil untuk kembali ke pelayanan, aktivitas pelayanan. Jadi saya mengundurkan diri dari perusahaan minyak dan gas tempat saya bekerja untuk mendirikan Yayasan Kitong Bisa tadi. Yang objektifnya, goalnya adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang kurang beruntung seperti saya, agar mereka tidak memiliki cerita yang susah seperti yang saya alami ketika saya harus menempuh pendidikan dulu, seperti itu. Dan akhirnya saya mengundurkan diri dan menjadi penggerak pendidikan lewat Yayasan Kitong Bisa. Wow. Jadi Kakak Billy ini, Yayasan Kitong Bisa ini sudah berapa lama berdiri? Kalau secara aktivitasnya mulai 2009. Cukup lama ya? Cukup lama. Dan sampai saat ini apa yang dilakukan? Maksudnya secara konkret, mungkin sahabat solusi pengen dengar melalui apa aja Kitong Bisa ini membantu anak-anak yang mungkin tidak berprivilege untuk menerima pendidikan. Iya, pertama kita beroperasi daerah yang sulit, jadi daerah-daerah remote yang memang tingkat buta hurufnya tinggi dan akses pendidikan formal rendah, kita mendirikan pusat belajar yang namanya Kitong Bisa Learning Center, pusat belajar Kitong Bisa. Dalam pusat belajar itu kita mengajarkan literasi, kemudian karakter dan bahasa Inggris. Dan saat ini kita juga menjadi mitra
lembaga pemerintahan untuk melakukan testing uji coba makan bergizi gratis untuk anak-anak yang membutuhkan seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan konkretnya adalah kita memprovide pendidikan secara free, gratis, cuma-cuma kepada komunitas di sekitar. Tetapi kita juga menerima grant hibah internasional untuk melakukan pelatihan-pelatihan life skill kepada anak-anak muda agar mereka bisa punya keahlian hidup. Dan juga kita melatih masyarakat asli untuk dapat melindungi lingkungan. Jadi mereka bisa beraktivitas ekonomi maupun melindungi lingkungan. Jadi kita bisa memberikan benefit kepada orang-orang di daerah terluar dan terpinggirkan gitu. Wow. Dan Kakak Billy melihat betapa pentingnya pendidikan itu, apakah dari dulu sudah merasakan pentingnya pendidikan ataukah setelah menjalani jalanan yang berbatu untuk menempuh pendidikan baru akhirnya merasakan bahwa pendidikan ini penting bahkan untuk anak-anak yang mungkin tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan ini? Iya, jadi pendidikan adalah alat yang paling ampuh ya untuk mengubah hidup, dan dengan pendidikan kita bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Kita bisa memperoleh lebih banyak lagi akses informasi dan akses untuk kalau mau berwirausaha juga kita bisa berwirausaha. Dan kenyataannya setelah saya bekerja hampir 1 dekade di perusahaan migas tadi dan memperoleh ekonomi yang baik, saya melihat kondisi pendidikan Indonesia saat itu juga masih cukup rendah. Itu di tahun 2009 ya, pada saat awal kemudian saya menjalankan Kitong Bisa, itu tingkat buta huruf di tahun 2009 saja itu masih ada 8,9 juta orang Indonesia, pemuda-pemudi yang tidak bisa baca tulis. Dan dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi membuat saya merasa kalau saya kemudian tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan atau ikut terlibat dalam menjadi bagian dari solusi seperti nama talk show kita hari ini, kita menjadi bagian dari solusi, maka tidak akan terselesaikan masalah ini. Jadi dengan langkah berani, dengan tabungan yang saya rasa cukup dari gaji saya undur dan membuat Yayasan Kitong Bisa itu. Karena saya mengerti dan telah mengalami bahwa pendidikan itu bisa mengangkat derajat orang-orang yang miskin, yang di bawah garis kemiskinan untuk selangkah lebih baik kehidupannya dari sebelumnya. Dan bukan hanya mereka dapat membantu dirinya, mereka juga dapat membantu keluarganya, orang tuanya, adik kakaknya, maupun orang-orang di sekitar mereka. Wow, iya. Lalu kini menjadi salah seorang dari staf kepresidenan itu setelah mendirikan Kitong Bisa ya. Perjalanannya seperti itu ya. Jadi mundur dari perusahaan tempat bekerja, mendirikan Kitong Bisa, lalu menjadi staf kepresidenan. Itu perjalanannya gimana sampai akhirnya bisa menjadi seorang staf kepresidenan? Jadi staf khusus presiden ya, bukan staf kepresiden ya. Ya, menjadi staf khusus presiden itu memang juga lagi-lagi sebuah mujizat ya. Tidak disangka-sangka bahwa saya akan ada dalam pemerintahan dan langsung bekerja dekat dengan presiden seperti saat ini. Tetapi kalau dilihat itu ketika saya mendirikan Yayasan Kitong Bisa dengan keinginan untuk untuk melayani, untuk pelayanan tanpa keinginan apapun, tetapi ternyata ketika orang di tempat perusahaan migas saya melihat bahwa kamu mau ngapain, saya mau mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Saya mau membuat yayasan untuk membantu orang lain. Kamu nggak takut kehilangan kemewahan kehidupan, kenyamanan kehidupan yang sudah kita rasakan dengan bekerja di perusahaan migas yang gajinya waktu saya meninggalkan perusahaan itu saya gajinya sudah 3 digit, ya, dan itu cukup besar dan tidak susah untuk mencari sektor dengan gaji yang sebesar itu waktu itu. Jadi banyak yang menakut-nakuti lah, kayaknya kamu mau dapat apa dari situ dan seterusnya, kamu gak akan dapat apa-apa gitu. Dan tapi dengan keinginan yang tulus saya undur, saya menaikkan, membesarkan Yayasan Kitong Bisa dari cuman beneficiary kita cuman 5 anak menjadi sekarang ratusan anak. Dalam beberapa tahun kita melakukan pendidikan gratis itu ternyata saya mendapat banyak sekali recognition atau prestasi-prestasi yang diakui baik di nasional maupun internasional. Misalnya dapat undangan untuk menjadi narasumber di Bappenas, menjadi perwakilan Indonesia untuk World Economic Forum, sampai diundang untuk berbicara di gedung PBB dan diundang secara langsung oleh Presiden Barack Obama terlibat dalam platform pemimpin muda Asia Tenggara yang dikirim ke Gedung Putih beraudiensi dengan beliau. Nah, sederetan dari prestasi-prestasi ini kan termunculkan di media. Ya, dan mungkin itu yang menjadi radar yang ditangkap atau mungkin berita-berita itu ditangkap oleh tim presiden ya. Untuk mungkin mereka saat itu mencari advisor anak muda yang memiliki pengalaman yang panjang melakukan hal nyata, mungkin ya di grassroots, dan nama saya terinclude dalam list yang memang
scouting waktu itu. Jadi mungkin ceritanya seperti itu, dan saya dipanggil langsung, sedikit diinterview oleh beberapa orang, dan kemudian pada bulan Oktober akhir November awal itu ditelepon dan langsung dilantik ya, menjadi staf khusus presiden. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari mengundurkan diri sampai menjadi penggerak yayasan sampai kemudian dipanggil menjadi staf khusus. Dan sekarang menjadi staf khusus presiden, tetap menjalankan visi dan misi yang waktu itu diemban ya? Ya, pada saat telepon dari presiden itu berbunyi, kan orang yang saya selalu kontak pertama kali adalah orang tua saya. Ya, jadi saya berdiskusi dengan bapak saya dan bilang, ini bagaimana, oke apa enggak? Dan bapak saya bilang, coba kamu kilas balik cerita hidupmu sampai kamu membuat yayasan, kan keinginanmu adalah untuk membantu banyak orang. Yang kita bantu di yayasan cuma ratusan orang. Memang kita sudah membantu orang, tetapi banyak yang masih membutuhkan. Masih banyak yang dengan angka accessibility, pendidikan APM, APK, ya angka partisipasi murni yang rendah, angka partisipasi kasar yang rendah, tingkat buta huruf yang tinggi, yaitu kamu harus mempertimbangkan bagaimana kamu bisa ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang bisa menolong lebih banyak lagi orang. Dan memang nama saya itu sudah didoakan dari dulu, namanya Gracia Josafat Jobel, itu anugerah. Gracia artinya anugerah, Josafat artinya seorang pahlawan, Jobel artinya yang membawa kebebasan, kemerdekaan. Ya mungkin kemerdekaan itu dari kemiskinan, kebodohan. Itu memang sudah kuasa doa dari nama yang ditaruh, yang dipersiapkan memang mungkin lama. Sehingga ketika kesempatan itu ada, orang tua bilang, ambil kesempatan itu karena kamu bisa menolong dari ratusan orang menjadi jutaan anak Indonesia yang bisa kamu bantu. Begitulah kurang lebih. Jadi atas arahan orang tua, saya bilang iya, dan saya mulai terjun di staf khusus 2019 dan aktif turun terus ke masyarakat. Sudah lebih dari 30 provinsi kita turun, ketemu dengan, kalau dihitung bisa ribuan orang stakeholders ya, sekali ngumpul bisa berapa ratus gitu, baik anak muda, baik masyarakat kita temuin. Dan dari situ saya sudah menuliskan 33 rekomendasi kebijakan yang mostly adalah di bidang pendidikan. Dan outputnya misalnya adalah saat saya meminta dana BOS ditambah untuk daerah-daerah indeks kesulitan geografis yang sulit. Dan di approve presiden, akhirnya dana BOS mulai bertambah sejak tahun 2021 akhir 2022 awal itu terjadi peningkatan dana BOS, dan daerah-daerah dengan indeks kesulitan geografis yang sulit diberikan lebih. Atau yang kemarin cukup viral terkait saya menyuarakan Kartu Indonesia Pintar yang salah sasaran, atau saya meminta agar UKT dibatalkan, saya meminta agar Permendikbudristek dicabut, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu bagian daripada advokasi dan tugas-tugas saya dalam 33 rekomendasi kebijakan yang memang telah membawa perubahan kepada jutaan anak yang tadinya mungkin akses pendidikan sulit, bagi mereka ternyata mereka mampu untuk memperoleh pendidikan tersebut. Wow. Kak Billy, dalam menjalankan peran dan tugas sebagai staf khusus presiden, sekaligus menjalankan visi dan misi di dalam Yayasan Kitong Bisa, ada nggak sih kesulitan yang berarti, yang tantangan yang cukup kuat yang harus dihadapi oleh Kakak Billy? Pertama adalah tentunya sebagai seseorang yang bukan siapa-siapa dan masuk ke dalam pemerintahan. Orang berpikir, kamu kan gampang tinggal ngadu ke presiden aja, ada apa-apa kan tinggal ngadu. Tidak semudah itu. Karena presiden pun melakukan layering up beberapa pertimbangan sebelum mengiyakan atau meng-approve beberapa rekomendasi kita. Ada orang yang proximity-nya mungkin lebih mudah masuk dengan cepat ke presiden. Ada orang yang memang kayak saya latar belakangnya memang underprivileged, bukan siapa-siapa gitu kan. Tidak ada backup siapapun, tidak ada backup apapun. Orang tua saya bukan orang yang miliarder yang mungkin akan dengan mudahnya dipandang oleh presiden atau dipandang oleh menteri misalnya untuk bisa memudahkan saya melakukan komunikasi. Disitulah pentingnya yang saya selalu berikan pesan kepada anak muda Indonesia tentang kecerdasan paling utama dari seseorang itu adalah kairos. Bukan etos, bukan logos. Logos itu kan ilmu dari sekolah formal ya, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA itu logos. Kita punya logos aja nggak cukup untuk bisa menembus dan membuat dampak. Karena orang yang logos tanpa etos, tanpa pengetahuan tentang aturan, batasan, dia pasti akan melakukan pelanggaran aturan, pelanggaran undang-undang. Jadi pengetahuan tentang logos harus dibarengi dengan etos. Orang pintar tanpa etos dia bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Tetapi di atasnya etos ada lagi pathos, yaitu empati,
pengertian tentang kasih sayang, pengertian tentang memanusiakan manusia lain. Yeah. Nah, ini penting juga pengetahuan tentang pathos, karena percuma etos dengan logos dengan etos, maka dia akan menjadi orang pintar yang tidak memiliki empati sama sekali. Atau bahkan dia bisa mempergunakan kepintarannya untuk merusak atau membuat kerugian buat orang lain. Misalnya dengan dia bisa mendobrak, menghacking sistem, mengambil uang, atau bahkan bikin peledak atau bom yang bisa mematikan orang. Kan bikin bom itu kan butuh ilmu, gitu kan, dia bisa. Tetapi ternyata setelah 5 tahun saya berjalan dan bekerja, kita akan bisa bikin dampak kalau kita punya kecerdasan yang namanya kairos. Kairos itu kemampuan untuk mempergunakan ketiga hal yang tadi, etos, logos, etos, pathos, pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, di orang yang tepat. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh favorit saya, ya itu mereka semuanya punya kairos. Jadi nggak serta-merta kita tahu hal yang benar dan kita mengatakan hal yang benar itu setiap saat. Karena hal yang benar yang dikatakan pada tempat yang tidak tepat juga akan menjadi bencana buat kita. Gitu. Kita tahu kapan kita harus berbicara, kapan kita harus menahan kata-kata. Kapan saya harus vokal mengkritik, otokritik pemerintah sendiri, kapan saya harus lebih pasif. Ketika saya berbicara dengan orang ini siapa dan bagaimana saya harus bersikap, itu semua adalah kairos. Nah, kairos ini nggak bisa, Gen Z nih yang nonton siaran ini mungkin berpikir bisa dipelajari dari YouTube, bisa dipelajari dari TikTok, nggak bisa. Kairos itu kita harus berkali-kali terpental oleh masalah hidup dan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa bantuan orang lain, baru kita bisa memiliki kairos. Dan itu butuh cobaan yang berkali-kali gitu. Menurut saya itu sih yang harus dimiliki oleh kita gitu. Sehingga dalam tantangan dan dalam apapun yang menyulitkan, kita bisa melewatinya. Kita bisa melewati, orang tidak menganggap kita sebagai ancaman, orang menghormati kita, orang menyayangi kita, orang melihat kita. Orang sering bilang kayaknya Kak Billy punya karisma. Sebenarnya bukan karisma, tetapi mampu menempatkan diri dengan baik di tempat yang tepat, yang baik gitu. Kepada siapa saya harus bersikap seperti apa gitu. Dan kairos tadi sekali lagi tidak bisa dipelajari di YouTube, TikTok, tapi di podcast nggak bisa, di apa tuh online learning, LMS nggak bisa, virtual learning apalagi belajar dari Zoom nggak bisa. Jadi itu dijalani ya. Harus dijalani. Bagaimana kita mengalaminya. Iya. Dan Gen Z yang mendengarkan siaran itu harus keluar dari ruanganmu, do something, hadapin kenyataan hidup. Jadi jangan mager, jangan kemudian minder atau malas bergerak. Mager ya bahasa sekarang. Mager ya kan. Malas gerak, maju, hadapin permasalahan hidup, karena dari situlah kita mengasah skill kairos kita berkali-kali jadi lebih tajam. Wow. Ini sebuah pengetahuan yang baru tentunya bagi sahabat solusi. Ingat yang Gen Z ya, tadi jangan mager. Dan tadi Kakak Billy sempat berbicara bagaimana dari SMP yang tadinya cuma bisa sekolah sampai SMP nih, tapi dengan kuasa doa, bersandar kepada Tuhan, bisa membawa ke SMA. Lalu dengan pertolongan Tuhan juga bisa kuliah dan sampai bisa saat ini. Nah, pertanyaan aku sih untuk Kakak Billy, bagaimana Kakak Billy melihat penyertaan Tuhan, peran Tuhan di dalam perjalanan hidup Kakak Billy, khususnya di dalam peran yang sekarang sebagai salah satu staf khusus Presiden? Iya, sebenarnya kata kunci dari orang yang mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup itu, dia akan menegasikan sesuatu yang namanya kebetulan gitu. Karena kata kebetulan itu jadi sesuatu yang akan asing di dalam orang yang memahami dan mengerti bahwa dalam segala kondisi itu ada penyertaan Tuhan. Saya nggak akan mungkin bilang, waduh kebetulan bapak saya tuh lagi minta-minta uang, kebetulan banget dia ketemu dengan kepala dinas pendidikan yang waktu itu juga kebetulan banget ada uang dan kebetulan banget mau kasih ke bapak. There's no such a thing called kebetulan, nggak ada. There's no coincidence gitu. Alam semesta nggak diciptakan dengan coincidence. There's no coincidence, nggak ada. It's all God yang mengatur segala sesuatu dengan detail, termasuk dalam setiap momen yang kalau saya cerita bisa habis nih satu durasi solusi. Kalau saya cerita lebih detail lagi, perintil bagaimana saya hampir di deadline jam 12 siang sebelum sholat, di mana petugas administrasi bilang kita tutup loket, nggak daftar, nggak bayar uang pendaftaran, nggak bisa masuk ITB, nggak ada KTM, gagal walaupun lulus tes sekalipun. Dan pada saat jam 12 kurang 15 menit itu ada orang baik yang memberikan uang kepada bapak saya yang langsung ditransfer ke bank saya dan saya bayar di detik-detik terakhir. There's no kebetulan, nggak ada kebetulan. Saya nggak bisa bilang itu kebetulan, itu Tuhan ada dalam setiap saat, setiap waktu. Dan
ketika ada hal-hal tidak baik juga terjadi dalam hidup kita nggak bilang kebetulan saya bertemu dengan orang jahat, enggak. Karena orang jahat itu juga mungkin lagi diletakkan untuk mengasah kemampuan kita untuk punya kairos tadi. Jadi penyertaan Tuhan itu nyata bukan dalam hal-hal yang besar, tapi dalam hal-hal yang kecil. Gitu. Dan bahkan hari ini aja kalau saya bersaksi tentang penyertaan Tuhan dari pagi sampai siang ini ya banyak sekali. Ya. Jadi bisa kita bilang bahwa di dalam hal yang buruk pun ada kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Iya. Wow. Dan bagaimana dengan kesibukan Kakak Billy sekarang? Kakak Billy tetap bisa menjalin relasi dengan Tuhan. Tentunya kan Kakak Billy percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai setiap langkah. Bagaimana membangun relasinya dengan kesibukan ini? Iya, kalau komunikasi kan itu dengan Tuhan itu kan micro communication, di mana kita mengekspresikannya dalam level yang private. Jadi berbicara dalam hati, berbicara dengan pikiran kita ataupun meminta tuntunan dan seterusnya. Terus kalau dalam hal-hal yang outreach, service, pelayanan, setiap kali saya berada ke kota di mana saya visit dan dalam kesempatan saya harus beribadah, saya pasti ke tempat ibadah. Bukan hanya saya ibadah, saya biasanya langsung mengisi acara untuk menginspirasi juga pemuda-pemudi setempat. Kayak terakhir kemarin saya baru melakukannya di Sulbar. Sebelumnya juga, jadi kemana saya melangkah, saya selalu menganggapnya itu sebagai sebuah service, community service. Jadi privilege dari pekerjaan seseorang, kan orang yang bilang tuh apa tuh diagram yang do what you like, do what you give you the most money, do what you are passionate about, gitu kan. Mungkin ini kan orang bilang apa tuh diagram perfect job, kayak gitu. Tapi sebenarnya do what gives the most impact to other people, itu adalah sebuah privilege. Bagi saya, definisi dari pekerjaan privilege ada pada saat kita bisa memberikan impact yang paling banyak. Dan menjadi staf khusus, the best part of menjadi staf khusus adalah bukan tentang dikawal sama patwal, bukan tentang dihormati sama bupati, gubernur, dihormati sama siapa karena orangnya presiden, bukan. Tetapi the opportunity to do the job, at the same time saya juga men-touch kehidupan orang lain dan membuat perubahan bagi orang lain. That's the privilege of the job. Wow. I'm so blessed. Terima kasih banyak. Tadi bagus banget ya. Dan selain memberi impact buat banyak orang, apa value yang Kakak Billy pegang dalam menjalankan visi yang Kakak Billy jalani? Diagram Ikigai tadi ya namanya. Diagram Ikigai tadi ada yang pekerjaan yang paling perfect, yang paling sesuai passion, yang paling give the most money itu kan. Tapi sebenarnya kita harus nambah pekerjaan yang paling memberikan impact gitu kan. Tadi Pertanyaannya selain punya kerinduan untuk memberi impact lewat pekerjaan, value apa yang Kakak Billy pegang untuk menjalankan visi yang tentu tidak mudah saat ini? Value saya adalah bisa menjadi contoh dan inspirasi yang baik buat orang lain dalam kelebihan maupun kekurangan saya. Jadi how can I inspire? How can people look at me dan tidak merasa bahwa itu contoh seperti itu yang dia tunjukin gitu. Not that I want to pretend to always be perfect, karena nobody is perfect. Begitu, dan tulisan-tulisan Salomo itu very beautifully explain about the concept tentang a fail forward. Jadi bagaimana semua tokoh-tokoh pahlawan yang biblical itu kalau kita lihat they always come with failure dalam hidup mereka. So I don't want to be fake. Saya nggak pengen palsu juga. Dalam setiap kesempatan postingan saya di medsos pun saya menunjukkan vulnerability dan fragility saya sebagai seorang manusia yang tidak luput dari masalah dan kesalahan, agar orang tidak menjaga jarak gitu, agar yang kehidupannya mungkin mereka merasa saya nggak sekeren itu. Kayak iyalah Kak Billy bisa menjadi putra Papua yang menembus Harvard, Oxford karena Kak Billy pintar. Saya bilang hold on, definisikan pintar. Karena saya kemana-mana saya selalu bilang IP saya cuma 2,8, saya hampir drop out. Saya nggak pernah palsu bilang saya anak pintar yang IP-nya tinggi banget. Enggak, saya selalu bilang saya anak yang cuma IP-nya 2,8 yang tiba-tiba bisa tembus ke Harvard, kalau bukan karena mujizat, karena apa lagi gitu. Dan menunjukkan vulnerability itu part of inspiring, agar mereka-mereka yang fragile, mereka-mereka yang vulnerable, yang merasa sudah dalam titik terendah mereka itu, ketika melihat kita mereka bisa merasa saya juga bisa gitu. Nggak menjadi inspirasi dengan superior dan selalu pengen terlihat sempurna. Justru keinginan untuk selalu melihat sempurna itu adalah permasalahan dalam orang-orang yang beragama saat ini. Apapun agamanya, bukan hanya Kristen, apapun agamanya gitu. Try to always be perfect, dan akhirnya
malah dia mengalami depresi, internal depression yang kemudian berubah menjadi major depression. Dan itu terjadi mostly di generasi Z, Gen Z, yang berdasarkan American Psychological Association (APA), 50% Gen Z di Amerika itu mengalami peningkatan MDD setiap tahunnya, major depression disorder, karena mereka pengen ngepost di medsos semuanya yang sempurna gitu, tentang dirinya dan tentang kehidupannya. Ya karena kelihatan sempurna itu menjadi nilai yang menurut orang zaman sekarang. Iya, dan menjadi obsesi gitu. Dan definisi sempurna itu sangat materialistik gitu kan. Baju bermerek, mobil mewah, pekerjaan sempurna, dan seterusnya gitu. Mereka takut untuk nunjukin kalau mereka punya kelemahan dan vulnerabilitas. Jadi value tadi saya adalah pekerjaan yang bisa menginspirasi orang lain tanpa saya perlu menjadi fake, menjadi palsu gitu. Wow, amazing. Dan bagaimana sejauh ini menunjukkan kelemahan, menunjukkan ketidaksempurnaan itu bisa membantu Kakak Billy untuk menjangkau mereka yang fragile? Ketika saya bertemu dengan orang, saya kebetulan S2 saya juga kemarin kan psikologi ya, jadi saya mempergunakan skill saya itu untuk melihat juga orang ini kurang lebih seperti apa nih. Dengan cara memantik pertanyaan-pertanyaan dari misalnya kalau saya ngisi kuliah umum, saya mencoba untuk cherry picking 1, 2, 3 orang yang saya pikir dia butuh mentoring lebih lanjut misalnya. Dan di situ saya memberikan pernyataan pemantik ketika diskusinya lebih pada one on one. Dan di situ saya akan menyampaikan ke dia bahwa saya akan relate ke masalah dia yang misalnya, bang saya punya masalah akademis. IP lu rendah, sama gue juga dulu rendah gitu kan. Atau bang saya mengalami masalah finansial, ya sama gue juga dulu nggak ada duit, gue juga nyari duit gitu kan. Dan dalam setiap kesempatan saya mengatakan being poor, being weak academically, being coming from the poorest province of Indonesia yang selalu dapat stereotipe, rasisme dan diskriminasi dan underestimation, itu sebuah privilege bagi saya untuk bisa membantu yang lemah gitu. Karena menjadi superior itu malah kita jaraknya jauh banget menginspirasi orang lain gitu. Ya kan? Dan kalau boleh aku tambahin, itulah yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya, bagaimana Allah yang transenden menjadi imanen, supaya dia juga mengalami apa yang kita alami. Iya, melepas jubah kesempurnaannya, untuk bisa berbaur dengan orang lain. Hidup dalam sejarah manusia. Dan nggak eksklusif sama sekali. Iya. Dan itulah yang membuat kita ketika mengalami ketakutan, dia juga pernah merasa takut. Ketika kita mengalami ditinggalkan, dia juga pernah mengalami lapar gitu kan. Dia bisa merasa lapar. It's all about relatedness gitu. Kalau kita lihat algoritma medsos kan, relatedness itu yang menjadikan algoritma medsos seseorang lebih tinggi gitu kan. Dan relatedness itu yang tadi disampaikan transcendental proses tadi itu adalah meningkatkan relatedness kita dengan target demografik yang kita inginkan. Wow, oke. Tentu di dalam peran yang sekarang Kakak Billy adalah peran yang tidak mudah di tengah perjuangan untuk mengentaskan banyak anak muda Indonesia dari kebodohan dan kemiskinan. Apa yang bisa membuat Kakak Billy tetap mempertahankan value dan karakter yang Kakak Billy bilang dari tadi ya, di dalam segala tantangan dan kesulitan yang ada ini? Ya tentunya tadi tetap menjaga hubungan dengan Tuhan itu tetap baik. Kemudian memiliki genuinitas hubungan relationship dengan orang lain. Walaupun dalam banyak kesempatan pun saya akui bahwa vulnerabilitas saya tadi yang saya munculkan malah ditangkap oleh orang jahat sebagai sebuah kelemahan yang kemudian dia try to exploit. Dan itu terjadi banyak sekali di mana mereka si Billy itu cuma segini aja gitu. Dan akhirnya saya dieksploit, duit saya dicuri, yayasan Kitong Bisa mau dihancurkan dari dalam, karir saya mau dihancurkan dari dalam, karena mereka ternyata nganggapnya si Billy itu bukan pemimpin yang baik, dia mah penuh dosa, dia mah vulnerable, dia mah segini aja gitu. Padahal bukan itu objektifnya ada relatedness tadi, tapi yang kemudian dieksploit oleh orang lain. Tapi tadi again, hal baik, hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah merupakan bagian dari skenario yang ditempatkan oleh Tuhan agar kisah kita tuh nanti indah banget di endingnya nanti gitu. Mungkin saya bisa mengquote salah satu biblical verse, Roma 8 ayat 28, bahwa dalam segala sesuatu itu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. But the thing is we cannot see the story until we reach the end, karena pandangan kita tuh cuma segini. Gitu kan. Kalau kita pakai chaos theory, disorder, kita melihat ketidakteraturan dalam pandangan kita karena
dimensi kita melihat itu begitu terbatas. Sorry bawa-bawa fisika dikit nih. Ya. Karena dimensinya tuh segini gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh sebuah pola yang ketidakteraturan. Contoh garis pantai. Ketika kita berada di garis pantai dalam batasan pandang kita sangat acak, nggak ada bentuk gitu. Then kita naik helikopter ke atas, baru kita melihat bahwa ternyata ketidakteraturan itu membentuk sebuah pola. Ketidakteraturan. Makanya kita nggak akan bisa melihat kebaikan itu sampai kita mencapai titik akhir untuk melihat ternyata everything is set beautifully gitu. Tapi Tuhan udah bisa melihat karena dia pandangannya kan kayak helikopter view, dan tidak terbatas oleh dimensi waktu, ruang dan waktu. Gitu. Wow, oke. Buat Kakak Billy sekarang apa sih yang belum dicapai, yang masih pengen dicapai ke depannya? Ya. Sebenarnya kalau dicapai secara material itu kan nggak akan ada habis-habisnya ya. Betul. Bahkan saya sendiri itu kesulitan untuk ditanya. Saya sekali mujizat Tuhan yang terjadi terakhir yang begitu besar adalah Pak Prabowo mengajak saya untuk bergabung menjadi tim beliau. Dengan beliau mengajak langsung bertemu, kayak saya dalam hati pada saat beliau ngajak ketemu, siapa saya Tuhan gitu. Kenapa saya yang dilihat beliau, kenapa saya yang diajak. Sampai saya bisa menjadi juru bicara. Dan ini bukan tentang politik, tetapi karena saya sendiri sebelumnya kan gak ada background politik. Tiba-tiba diajak ketika diminta untuk menjadi juru bicara, dan I did the best part of my role sebagai seorang jubir yang terbaik. Tanpa berpikir nanti saya dapat apa, gitu kan. Sampai sekarang pun ketika ditanya, kamu maunya apa? Saya sampai kebingungan. Apa ya gitu, karena saya nggak pandai untuk meminta hal-hal yang imaterial gitu. Tapi kalau Tuhan mau memberikan saya sebuah role, kesempatan atau apapun itu yang lebih besar, saya pengen bantu lebih banyak orang lagi. Lebih banyak orang lagi dari yang sekarang saat ini. Karena bagi saya melihat kondisi pendidikan Indonesia cuma 4% dari populasi yang bisa mengakses pendidikan S1. I always pray that God, I want to help more people supaya lebih banyak lagi orang bisa sekolah. Saya ngeluarin beasiswa, program beasiswa Billy Membrasar, cuma 120 orang yang bisa saya bantu dari jutaan yang butuh bantuan gitu. Jadi what's next? Something yang bisa memberikan saya opportunity untuk membantu lebih banyak orang lain, khususnya di sektor pendidikan, agar mereka bisa terbantu, bisa sekolah, bisa terbantu. Lalu untuk Kitong Bisa juga akan terus dijalankan untuk membantu anak-anak yang non-privilege ya? Iya, non-privilege, underprivilege. Thanks God juga, puji Tuhan, tahun ini kita sudah men-set kantor pusat kita di Amerika. Jadi kita punya KBF Internasional, dan kita juga sudah men-set kerjasama dengan beberapa institusi internasional untuk memberikan bantuan kepada anak-anak Indonesia melalui berbagai program. Jadi harapan saya KBF Internasional bisa juga growing, KBF Indonesia growing, lebih banyak anak Indonesia yang bisa kita bantu. Ya. Kita bisa simpulkan bahwa Kakak Billy ini sangat concern di dalam bidang pendidikan, terutama buat orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima pendidikan seperti yang lain gitu. Ada keresahan apa sih yang saat ini dirasakan tentang pendidikan, terutama di Indonesia khususnya? Iya, tadi kalau saya bicara dalam angka, tadi 4% saja dari populasi yang mengakses pendidikan, kemudian angka partisipasi murni dari anak-anak Indonesia itu mayoritas adalah lulusan SMP, lulusan SD. Dan ini merupakan sebuah masalah besar, karena kalau kita menuju ke demografik Indonesia emas, maka pendidikan menjadi concern. Kenyataannya generasi muda Indonesia masih banyak yang cuma berjasa SMP, berjasa SD, dan hanya sedikit yang berjasa S1. Ini bukan tentang S1 kunci kesuksesan, tetapi S1 itu memberikan pola pikir yang berbeda untuk menciptakan inovasi, dan inovasi itu yang akan mendrive bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar. So I want more Indonesian children, Indonesian kids to go study as high as possible. Lebih dari 4% populasi saja. Oke. Terakhir, boleh kasih pesan bagi anak-anak muda Indonesia yang mungkin saat ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan? Ya, buat teman-teman yang saat ini mengalami kesulitan macam-macam ya, saya bisa melihat anak-anak yang saat ini sudah kuliah, tetapi juga orang tuanya nggak bisa ngirim duit karena orang tuanya mengalami masalah ekonomi. Saya juga melihat ada anak-anak yang saat ini bermasalah secara akademis, dan masalah akademisnya itu karena faktor psikologi, karena faktor salah jurusan. Ada orang ya, anak-anak yang orang tuanya memaksa dia untuk sekolah di jurusan yang tidak sesuai dengan passion dia. Ada anak-anak Indonesia yang terpaksa harus langsung bekerja di pelabuhan menjadi buruh kasar, tukang bangunan, dan sampai di SMP saja pendidikannya karena mereka harus membantu adik-adiknya untuk bisa makan karena orang tuanya nggak punya ekonomi yang cukup. Saya ingin memberikan semangat, motivasi, inspirasi kepada teman-teman
buat mereka yang saat ini sudah sekolah dan mengalami kendala akademis, selesaikan, finish what you have started. Dengan nilai apapun dan doakan nilainya, selesaikan, nanti Tuhan akan kasih pekerjaan terbaik. Buat mereka yang orang tuanya mengalami masalah ekonomi, lakukan segala cara untuk dapat meningkatkan kreativitasmu untuk mencari income, untuk membantu ekonomi agar kamu bisa menyelesaikan sekolahmu. Buat teman-teman yang harus berhenti pendidikannya karena nggak punya biaya, karena harus menghidupi adik-adiknya, pause sejenak, tapi jangan berhenti di situ saja. Sambil bekerja, sambil tempuhlah pendidikanmu, kejar paket B, kejar paket C, sampai universitas terbuka juga bisa. Karena saya sendiri sudah melihat dan membantu, misalnya waktu di tempat kerja saya dulu ada OB dan ada satpam yang sambil mereka jadi OB, malamnya mereka kuliah di kampus swasta untuk mengejar S1, dan sekarang kehidupan mereka sudah lebih baik. Jadi jangan patah semangat, terus dobrak keterbatasan tersebut, dobrak pagar-pagar tantangan tersebut, karena memiliki tantangan tersebut merupakan privilege yang Tuhan kasih ke kita yang tidak Tuhan kasih ke orang lain. Privilege bukan tentang status anak orang kaya, status duit banyak, tapi privilege ketika kita diberikan sebuah tantangan dan kita berhasil menyelesaikan tantangan itu adalah sebuah privilege dari Tuhan untuk memperoleh kairos tadi, kebijaksanaan untuk menjadi manusia yang lebih baik di depannya. Ya. Thank you Kakak Billy buat waktunya. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat pekerjaan dan pelayanannya di Kitong Bisa juga. Terima kasih banyak juga sudah mengundang. See you next time.